Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mastura, NPM 2001 1030 1021. Saya akan menjawab soal dari ujian final teori akuntansi kelas 34. Pertanyaan pertama, bagaimana cara merumuskan teori akuntansi? Seperti yang kita tahu, teori akuntansi merupakan sekumpulan asumsi, kerangka kerja, dan metodologi yang digunakan dalam studi dan penerapan prinsip pelaporan keuangan. Jadi, merumuskan teori akuntansi itu melibatkan langkah-langkah sistematis untuk mengembangkan suatu kerangka konseptual yang memandu praktik akuntansi. Ada beberapa langkah yang umum biasanya dilakukan untuk merumuskan teori akuntansi. Yang pertama, itu mengidentifikasi tujuan. Tentukan tujuan utama dari teori akuntansi yang akan kita rumuskan. Apakah tujuannya untuk memberikan informasi keuangan yang akurat, atau mengukur kinerja keuangan, atau memberikan dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedua, tinjau literatur dan penelitian sebelumnya. Teliti dan tinjau literatur akademik serta penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang ingin kita bahas. Memahami landasan pengetahuan yang sudah ada akan membantu kita untuk mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan dan kontribusi baru dan yang dapat kita buat. Yang ketiga, yaitu tentukan asumsi dasar. Tetapkan asumsi dasar yang akan menjadi dasar teori akuntansi kita. Asumsi-asumsi ini dapat mencakup hal-hal seperti entitas ekonomi yang terpisah, kontinuitas operasional, kesetaraan informasi, dan asumsi lain yang relevan. Yang keempat, itu ada bangun kerangka konseptual. Buatlah kerangka konseptual yang terdiri dari konsep-konsep dasar yang membentuk landasan teori akuntansi. Misalnya, konsep pengakuan pendapatan, pengukuran aset dan kewajiban, pengungkapan informasi, dan prinsip akuntansi lainnya. Langkah kelima yaitu uji dan validasi. Uji teori akuntansi yang telah kita rumuskan dengan menerapkan pada kasus-kasus yang nyata atau menggunakan data simulasi. Evaluasi apakah teori tersebut dapat menghasilkan informasi yang relevan, dapat diandalkan, dan bermanfaat bagi pengguna informasi akuntansi. Cara keenam yaitu memperbaiki dan rafinasi. Tinjau kembali teori akuntansi berdasarkan hasil pengujian dan validasi. Perbaiki dan refinasi kerangka konseptual serta asumsi dasar yang digunakan jika diperlukan. Yang ketujuh, diskusikan dan publikasikan. Diskusikan teori akuntansi dengan sesama ahli akuntansi, akademisi, dan praktisi. Ajukan pertanyaan dan dapatkan masukan dari mereka. Jika teori tersebut dianggap valid dan berharga, pertimbangkan untuk menerbitkan hasil penelitian yang kita lakukan dalam jurnal akademik atau publikasikan dalam bentuk lain untuk berbagi pengetahuan dengan komunitas akademik dan profesional. Selama proses merumuskan teori akuntansi ini, penting untuk kita tetap kritis, terbuka terhadap pemikiran alternatif, dan mengikuti perkembangan terkini dalam praktik akuntansi, serta regulasi yang berlaku. Teori akuntansi yang baik harus dapat memenuhi kebutuhan pengguna informasi, mempromosikan transparansi, dan menghasilkan laporan keuangan akurat dan dapat dipercaya. Pertanyaan kedua, uraikan tujuan laporan keuangan. Ada beberapa tujuan utama dari laporan keuangan. Yang pertama, itu memberikan informasi tentang kinerja keuangan. Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi tentang kinerja keuangan suatu entitas, seperti pendapatan, biaya laba, dan kerugian. Hal ini memungkinkan pengguna laporan keuangan seperti investor, kreditor, dan analis keuangan untuk mengevaluasi sejauh mana entitas tersebut berhasil dalam mencapai tujuan keuangannya. Tujuan yang kedua yaitu menyediakan informasi tentang posisi keuangan. Laporan keuangan juga bertujuan untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan suatu entitas pada satu titik waktu tertentu. Hal ini mencakup informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik entitas. Informasi ini berguna bagi pengguna laporan keuangan dalam menilai tingkat likuiditas, solvabilitas, dan kecukupan sumber daya finansial mereka. Tujuan yang ketiga yaitu membantu pengambilan keputusan ekonomi. Salah satu tujuan utama laporan keuangan adalah memberikan informasi yang berguna bagi pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi.
Pengguna laporan keuangan dapat menggunakan informasi tersebut untuk mengevaluasi investasi, menilai resiko, membandingkan kinerja entitas dengan pesaing, dan melakukan analisis keuangan lainnya. Tujuan yang keempat yaitu menyediakan informasi tentang arus kas. Laporan keuangan juga memiliki tujuan untuk memberikan informasi tentang arus kas masuk dan keluar suatu entitas selama periode tertentu. Informasi ini terkait dengan aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan entitas. Pengguna laporan keuangan dapat menggunakan informasi arus kas untuk mengevaluasi kemampuan entitas dalam menghasilkan arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban dan melakukan investasi di masa depan. Tujuan yang kelima yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Laporan keuangan juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan suatu entitas. Dengan menyediakan informasi yang akurat, relevan, dan dapat diandal, entitas dapat meningkatkan tingkat kepercayaan dan keakuratan dalam pelaporan keuangannya. Pertanyaan ketiga, uraikan konsep uniform dan disclosure dan mengapa hal ini diperlukan. Konsep uniformity dan disclosure adalah dua konsep penting dalam akuntansi yang berkaitan dengan penyajian informasi keuangan. Yang pertama kita akan membahas yaitu uniformity atau keseragaman. Konsep uniformity ini dalam akuntansi mengacu pada konsistensi dalam penggunaan metode akuntansi dan prinsip-prinsip akuntansi di seluruh entitas yang serupa. Tujuan utama dari konsep ini adalah untuk memastikan bahwa entitas yang sejenis mengadopsi metode yang seragam dalam mengukur, mengakui, dan melaporkan transaksi keuangan. Hal ini memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk membandingkan kinerja dan posisi keuangan entitas dengan entitas sejenis lainnya secara lebih akurat. Keseragaman juga dapat meningkatkan transparansi dan keadilan dalam analisis keuangan dan pengambilan keputusan. Yang kedua, kita akan membahas disclosure atau pengungkapan. Konsep disclosure dalam akuntansi berkaitan dengan kewajiban entitas untuk mengungkapkan informasi yang relevan dan cukup dalam laporan keuangan. Pengungkapan ini melibatkan penyajian rinci tentang kebijakan akuntansi, estimasi, resiko, dan informasi penting lainnya yang dapat mempengaruhi penilaian pengguna laporan keuangan. Tujuan dari konsep ini adalah untuk memberikan transparansi dan kejelasan pada pengguna laporan keuangan sehingga mereka dapat membuat keputusan yang informasional dan terinformasi. Pengungkapan yang memadai juga dapat membantu mengurangi ketidakpastian dan ketidakpastian informasi. Terkait pertanyaan, mengapa konsep uniform dan disclosure diperlukan? Yang pertama, konsistensi dan keseragaman. Konsep uniform mengharuskan entitas untuk mengikuti prinsip akuntansi yang konsisten dalam pengukuran, pengakuan, dan pengungkapan informasi keuangan. Hal ini memungkinkan perbandingan yang tepat antara entitas yang berbeda dan memfasilitasi analisis dan evaluasi kinerja perusahaan. Keseragaman juga mempermudah pemahaman informasi oleh pengguna laporan keuangan. Yang kedua yaitu transparansi. Konsep disclosure mengharuskan entitas untuk mengungkapkan informasi yang relevan dan materi mengenai aspek keuangan dan non-keuangan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna laporan keuangan. Transparansi ini memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada pengguna laporan bahwa informasi yang disajikan akurat dan lengkap. Yang ketiga yaitu perlindungan bagi pengguna laporan keuangan. Konsep uniform dan disclosure melindungi kepentingan pengguna laporan keuangan dengan memastikan bahwa informasi yang diberikan dapat dipercaya dan memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja dan posisi keuangan suatu entitas. Dengan adanya konsistensi dan pengungkapan yang tepat, penggunaan laporan keuangan dapat membuat keputusan yang lebih informasional dan berdasarkan pemahaman yang baik. Yang keempat yaitu efisiensi pasar. Konsep uniform dan disclosure juga berkontribusi pada efisiensi pasar. Informasi yang seragam dan terungkap secara jelas membantu para investor dan peserta pasar dalam menilai dan resiko suatu investasi. Hal ini memfasilitasi pengalokasian sumber daya yang efisien dan penilaian yang lebih objektif terhadap entitas.
Dengan menerapkan konsep uniform dan disclosure dalam laporan keuangan, entitas dapat memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan dapat diandalkan, transparan, dan dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan, mendukung pengambilan keputusan yang informasional, dan meningkatkan efisiensi pasar. Pertanyaan keempat, uraikan konsep international accounting. Konsep international accounting mengacu pada upaya untuk mencapai keseragaman, harmonisasi, dan konvergensi dalam praktik akuntansi di seluruh dunia. Konsep ini mencakup pengembangan dan penerapan standar akuntansi internasional yang digunakan secara luas dalam pelaporan keuangan. Ada beberapa hal penting terkait dengan konsep international accounting. Yang pertama yaitu standar akuntansi internasional. Konsep international accounting melibatkan pengembangan dan penerapan standar akuntansi internasional atau International Financial Reporting Standard atau IFRS. IFRS ini diterbitkan oleh International Accounting Standard Board (IASB) dan bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja akuntansi yang konsisten, transparan, dan dapat dibandingkan di seluruh negara. Yang kedua, itu harmonisasi akuntansi. Konsep international accounting juga mencakup harmonisasi praktik akuntansi di berbagai negara. Harmonisasi mengacu pada penyesuaian dan pengadopsian standar akuntansi yang serupa atau setidaknya seragam antara negara-negara yang berbeda. Hal ini memungkinkan perbandingan dan analisis kinerja yang lebih baik antara entitas di berbagai negara. Melalui konsep international accounting, tujuan utamanya adalah untuk mencapai keseragaman, konsistensi, dan transparansi dalam pelaporan keuangan di tingkat global. Dengan standar akuntansi internasional yang diterima secara luas, diharapkan akan terjadi peningkatan keandalan dan pemahaman terhadap informasi keuangan di seluruh dunia. Ada beberapa alasan mengapa konsep international accounting diperlukan. Yang pertama yaitu globalisasi. Dalam era globalisasi, perusahaan semakin terhubung secara internasional. Investasi, transaksi bisnis, dan kerjasama lintas negara menjadi lebih umum. Konsep international accounting diperlukan untuk memfasilitasi perbandingan dan analisis kinerja perusahaan di tingkat global. Dengan adopsi standar akuntansi internasional yang seragam, investor dan pemangku kepentingan dapat membandingkan dan menilai entitas di berbagai negara dengan lebih mudah dan akurat. Alasan lainnya yaitu dalam rangka mengakses pasar modal yang global, perusahaan seringkali diharuskan untuk menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar internasional. Konsep international accounting memungkinkan perusahaan untuk memenuhi persyaratan tersebut dan meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan mereka. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong investasi lintas negara. Alasan ketiga, mengapa konsep international accounting ini diperlukan, yaitu karena efisiensi dan efektivitas. Konsep international accounting bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja akuntansi yang seragam dan transparan di seluruh dunia. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaporan keuangan, mengurangi biaya adaptasi, dan memudahkan pemahaman informasi keuangan di tingkat global. Dengan standar yang seragam, perusahaan juga dapat dengan mudah mengkonsolidasikan laporan keuangan anak perusahaan mereka yang berlokasi di berbagai negara. Alasan keempat yaitu kemudahan kompatibilitas. Konsep international accounting memungkinkan perbandingan yang lebih mudah antara entitas di berbagai negara. Pengguna laporan keuangan dapat dengan lebih efektif membandingkan kinerja keuangan, posisi keuangan, dan hasil operasional perusahaan dalam konteks global. Hal ini berguna dalam pengambilan keputusan investasi, evaluasi risiko, dan analisis kinerja. Alasan lainnya yaitu mengatasi perbedaan nasional. Setiap negara memiliki kebijakan, regulasi, dan praktik akuntansi yang unik. Serta international accounting, konsep ini membantu mengatasi perbedaan ini melalui harmonisasi dan konvergensi standar akuntansi. Dengan adopsi standar yang seragam, perusahaan dapat menghindari kesulitan dalam memenuhi persyaratan pelaporan keuangan di berbagai negara dan memudahkan pemahaman dan interpretasi informasi keuangan oleh pemangku kepentingan. Sekian jawaban untuk ujian final teori akuntansi kelas 34. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.